Siang itu di sebuah warung kopi pinggir jalan di Jakarta, Andi merasakan tangan Rea yang hangat menggenggam jarinya dengan erat. Tiba-tiba, pemilik warung berteriak kasar, "Kalian berdua keluar sekarang. Di sini tidak melayani orang seperti kalian." Andi membeku di kursi kayu reyot itu. Bau kopi tubruk yang biasanya menenangkan kini terasa menyengat di hidungnya. Rea masih memegang tangannya, tapi jari-jarinya mulai gemetar. Pak Hadi, pemilik warung berusia 50-an dengan baju koko lusuh, berdiri tegak di depan meja mereka, wajahnya merah padam seperti tomat matang. "Ini warung keluarga. Bukan tempat buat yang aneh-aneh," teriaknya lagi, suaranya mengalahkan deru motor di Jalan Sudirman yang tak pernah sepi. Pelanggan lain, ibu-ibu dengan anak kecil, karyawan kantor yang lagi istirahat, tukang ojek yang mampir, semua menoleh. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala sambil pura-pura sibuk dengan gorengannya. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata, tapi tenggorokannya seperti tersumbat. Baru beberapa menit lalu mereka duduk di sini dengan hati ringan. Hari ini adalah hari libur Rea yang jarang, dan Andi mengajaknya ke warung kecil ini karena katanya tempatnya tenang, gak ada yang kenal kita. Mereka hanya ingin duduk berdua, pegang tangan sebentar di bawah meja, merasakan kehangatan yang selama ini selalu mereka sembunyikan. Tapi satu gerakan kecil itu langsung meledak jadi bom. Rea berdiri lebih dulu, suaranya tetap tenang meski matanya berkaca-kaca. "Kami cuma mau pesan kopi, Pak. Tidak mengganggu siapa-siapa." Pak Hadi malah maju selangkah, tangannya menunjuk ke pintu dengan kasar. "Keluar. Atau saya panggil." Andi merasa lututnya lemas. Dia ingat betul bagaimana 3 bulan lalu mereka bertemu pertama kali di sebuah pameran seni kecil di kawasan Kemang. Rea, desainer relance yang selalu pakai kacamata bulat dan kaos longgar, sedang berdiri di depan lukisan abstrak tentang kota malam. Andi, yang bekerja di agensi iklan di Tamrin, kebetulan lewat dan mereka mulai bicara tentang warna dan cahaya. Dari situ obrolan mengalir ke kopi malam, lalu ke pesan-pesan malam hari, lalu ke pertemuan rahasia di taman kecil dekat apartemen Andi di Tebet. Mereka selalu hati-hati. Andi yang berasal dari keluarga di Bandung itu masih ingat kata-kata ibunya di telepon minggu lalu, "Kapan kamu bawa calon, Nak? Usia 28 sudah waktunya nikah." Ayahnya lebih tegas, "Jangan bikin malu nama keluarga." Andi menyembunyikan semuanya, bahkan dari saudara kandungnya. Tapi hari ini, di warung ini, dia merasa cukup berani. "Hanya pegang tangan sebentar," katanya dalam hati. Siapa yang tahu? Ternyata banyak yang tahu sekarang. Mereka keluar dari warung itu dengan kepala tertunduk. Matahari sore Jakarta menyengat kulit mereka. Rea memeluk bahu Andi sebentar di gang kecil di belakang warung. "Ma, aku yang salah. Aku yang pegang tanganmu dulu." Andi menggeleng keras. "Bukan salahmu. Kita berhak hidup normal." Tapi dalam hati dia bertanya-tanya, normal seperti apa di kota ini? Mereka naik ojek online pulang ke apartemen kecil Andi yang hanya satu kamar, dindingnya tipis, suara tetangga selalu terdengar. Malam itu mereka duduk di lantai, makan mie instan, bicara panjang lebar tentang masa kecil. Andi cerita tentang bagaimana dia selalu merasa berbeda sejak suka main dengan teman laki-laki lebih dari perempuan, tapi dipukul ayahnya kalau ketahuan terlalu dekat. Rea cerita tentang keluarganya di Surabaya yang lebih terbuka tapi tetap minta dia jangan bikin heboh. Tiba-tiba ponsel Rea bergetar. Teman mereka, Rian, menelepon. "Gue rekam tadi. Video gue upload ke TikTok. Judulnya Diskriminasi di Warung Jakarta. Sudah 5.000 views dalam 1 jam." Andi langsung merebut ponsel. Di layar, wajahnya sendiri terlihat jelas, tangan Rea menggenggamnya, teriakan Pak Hadi terdengar keras. Komentar sudah membanjir, "Kasihan banget, cinta kok dilarang, Pak Hadi bener, itu dosa, boikot warungnya, support kalian berdua."
Andi merasa perutnya mual. Ini bakal besar, Rea. Keluargaku, kantorku, Rea memeluknya erat. Kita hadapi bersama. Kali ini kita tidak lari lagi. Malam semakin larut, lampu neon dari jalan masuk lewat jendela apartemen. Andi tidak bisa tidur. Dia membayangkan ibunya menonton video itu, ayahnya marah besar, rekan kerja yang selama ini menganggap dia cowok biasa mulai bergosip. Tapi di sisi lain, ada rasa lega kecil yang aneh. Akhirnya, rahasianya tidak lagi rahasia total. Video itu terus naik, 10,000 views, 20,000. Dan di warung Pak Hadi, pelanggan mulai sepi. Pak Hadi belum tahu apa yang menunggunya besok pagi. Pagi berikutnya, Jakarta sudah ramai seperti biasa, tapi dunia Andi dan Rea berubah total. Video itu sudah mencapai 150,000 views. Hashtag ditolak karena cinta dan stop diskriminasi gay trending di TikTok dan Instagram. Andi membuka ponselnya dengan tangan gemetar saat sarapan roti bakar. Komentar positif membanjir dari anak muda kota besar. Kalian berani, cinta itu cinta, bukan dosa. Tapi ada juga yang kejam, pergi ke neraka kalian berdua, orang tua kalian malu besar. Di kantor Andi di lantai 12 gedung perkantoran Tamrin, rekan kerja sudah berbisik-bisik. Bosnya memanggilnya ke ruang meeting. Andi, ada ide viral tentang kamu. Kami tidak masalah dengan pribadi kamu, tapi tolong jaga image perusahaan. Andi hanya mengangguk, hatinya sakit. Dia ingat bagaimana dulu dia selalu tersenyum saat rekan kerja cerita tentang pacar perempuan mereka. Sekarang topeng itu copot. Rea di sisi lain, sebagai relance, mendapat pesan dari klien, "Ma, proyek kita cancel dulu ya." Mereka bertemu di apartemen sore itu. Rea membawa berita baik, beberapa aktivis Jakarta menghubunginya, menawarkan dukungan hukum dan media. Mereka bilang kita bisa buat laporan ke Komnas HAM. Andi ragu. Aku takut, Rea. Keluargaku di Bandung pasti sudah tahu. Ibu telepon tadi pagi, suaranya gemetar. Mereka duduk berjam-jam, bicara tentang masa depan. Rea cerita tentang temannya yang pernah pindah ke Bali karena tekanan sama, sekarang hidup bahagia dengan pasangan. Andi merasa ada harapan tapi juga takut. Malam itu mereka tidur berpelukan, mendengar suaraan maghrib dari masjid dekat apartemen, mengingatkan mereka bahwa kota ini punya banyak lapisan. Sementara itu di warung Pak Hadi, bisnis mulai anjlok. Hanya 10 pelanggan seharian. Pak Hadi duduk di kursi, mengelus jenggotnya yang tipis, membaca komentar di video yang dibagikan tetangganya. Kenapa jadi begini? Saya cuma jaga nama baik warung. Anaknya yang kuliah di UI menelepon, Pak, video itu viral. Banyak yang boikot. Mending minta maaf deh. Pak Hadi menggeleng keras. Tidak. Saya benar. Tapi dalam hati dia mulai gelisah. Uang sewa warung bulan ini belum dibayar. Andi dan Rea memutuskan keluar rumah besok, jalan-jalan di Taman Suropati untuk bernapas. Di sana mereka bertemu Rian yang merekam video. Rian memeluk mereka berdua. Kalian tidak sendirian. Komunitas kita banyak. Untuk pertama kali, Andi merasa ada kekuatan di luar dirinya. Tapi saat pulang, pesan dari kakak perempuannya masuk, "Bang, ayah marah besar. Pulanglah besok, bicara baik-baik." Andi menatap Rea, mata mereka bertemu. Badai belum berakhir. Perjalanan kereta api dari Jakarta ke Bandung terasa panjang bagi Andi. Rea ikut meski Andi bilang kamu nggak usah, tapi Rea bersikeras, kita satu tim. Di stasiun Gambir, orang-orang menatap mereka karena video masih viral. Di kampung halaman, Ibu Andi menunggu di teras rumah sederhana dengan mata sembab. Ayahnya duduk di ruang tamu, wajahnya keras seperti batu. Kamu bikin malu kami semua, bentak ayahnya begitu Andi masuk. Ibu menangis pelan. Kakaknya berdiri di pojok, diam saja. Andi mencoba jelaskan.
Ayah, ibu, ini siapa saya sebenarnya? Saya cinta Rea, bukan pilihan, tapi bagian dari saya. Ayahnya menggebrak meja. Kamu sudah gila. Nikah sama perempuan itu jalan yang benar. Rea berdiri di belakang, tangannya di bahu Andi, memberi kekuatan. Malam itu mereka tidur di kamar tamu, suaraan subuh membuat Andi terbangun. Ibu datang diam-diam, memeluknya. Ibu nggak mengerti, tapi ibu sayang kamu. Itu cukup untuk Andi menangis. Kembali ke Jakarta, kantor Andi memberi cuti tak terduga. Rekan kerja ada yang dukung diam-diam, ada yang menjauh. Rea kehilangan 2 klien lagi. Tapi dukungan dari media sosial semakin kuat. Sebuah akun besar repost video dengan caption panjang tentang hak lebih di Indonesia. Pak Hadi di warungnya sekarang hanya dapat 5 pelanggan sehari. Dia mulai baca artikel tentang diskriminasi di anaknya. Mungkin saya salah sedikit, gumamnya sendiri. Andi dan Rea mulai bertengkar kecil. Andi mau mundur, mungkin kita pisah sementara biar keluargaku tenang. Rea marah. Kamu mau lari lagi? Kita sudah jauh. Malam itu mereka baikan, bicara sampai subuh tentang mimpi mereka, suatu hari bisa jalan pegangan tangan tanpa takut. Ketegangan mencapai puncak ketika seorang teman lama Andi dari Bandung bocorkan alamat mereka ke kerabat. Ayah Andi datang ke Jakarta bawa kakaknya. Konfrontasi di apartemen kecil itu panas. Kamu harus bertobat, teriak ayah. Rea keluar sebentar memberi ruang, tapi Andi merasa hancur. Setelah mereka pergi, Andi menangis di pelukan Rea. Aku hampir menyerah. Rea bisik, kamu kuat. Kita kuat. Di warung Pak Hadi melihat Omet turun 70. Anaknya tunjukkan berita online tentang boykot. Pak Hadi mulai berpikir ulang. Dia ingat anaknya sendiri yang pernah bilang Jepa, aman sekarang beda. Malam itu Pak Hadi tidur gelisah. Andi dan Rea pergi ke Bali akhir pekan untuk istirahat. Di pantai Kuta, mereka jalan tanpa pegangan tangan dulu, tapi kemudian berani sedikit. Ada rasa bebas. Mereka bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke tempat yang lebih ramah. Kembali ke Jakarta, Ideo semakin besar. Aktis datang ke warung Pak Hadi bawa spanduk. Pak Hadi ketakutan tapi juga marah. Akhirnya dia hubungi nomor di komentar Ideo, minta bicara dengan Andi dan Rea. Pertemuan di warung kosong itu tegang. Pak Hadi bilang, saya minta maaf. Saya takut rugi. Andi lihat mata Pak Hadi, ada penyesalan asli. Kami terima, Pak. Tapi tolong jangan ulangi. Rea peluk Andi di depan warung itu. Keluarga Andi mulai melunak setelah ibunya bicara dengan konselor online. Ayah masih diam, tapi tidak bentak lagi. 6 bulan kemudian, warung Pak Hadi sudah ramai lagi. Dia pasang pelang kecil, semua pelanggan kami hormati. Andi dan Rea datang lagi, kali ini duduk di meja sama, pegangan tangan terbuka. Pak Hadi datang bawa kopi gratis, senyum malu-malu. Terima kasih sudah memberi pelajaran. Andi tersenyum. Kita semua belajar, Pak. Mereka akhirnya ke Bali lagi, kali ini benar-benar bebas. Di pantai saat sunset, Andi peluk Rea erat, cium keningnya. Terima kasih sudah nemenin aku tumbuh. Rea balas, kita tumbuh bersama. Menurut kamu, apakah perubahan sikap pemilik warung itu tulus atau hanya karena takut rugi? Benar atau salah?